datang dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, misa pembukaan bulan Maria. Di bulan Mei secara istimewa kita persembahkan bagi Santa Perawan Maria, Bunda Gereja dan Bunda kita semua. Bulan ini kita diajak untuk semakin meneladani ketaatan dan iman serta kesetiaan Bunda Maria kepada kehendak Allah. Melalui doa rosario, devosi, dan karya kasih, kita ingin semakin mendekatkan diri kepada Yesus dengan meneladani bundanya. Marilah kita membuka hati dan menyambut rahmat Tuhan dalam perayaan kudus ini. Seraya mohon penyertaan dan doa Maria agar kita semakin setia dalam hidup sebagai murid Kristus. Dengan penuh sukacita dan marilah kita awali perayaan misa pada sore hari ini. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan. Kita lanjutkan ayat 3 dan seterusnya. Sebelum mulai misa, untuk orang tua yang membawa anak-anak, khususnya yang suka berlari-lari, bisa mengumpulkan anak-anaknya di pendopo, di aula atau di bagian depan sana, supaya nanti tidak berlari-lari atau berteriak selama perayaan Ekaristi atau di gazebo, biar di sana bisa bermain sepuasnya dan kita yang ada di sini juga berdoa sepuasnya. Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi goncang dan langit bergetar. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat malam semua. Malam hari ini kita berkumpul di sini untuk menandai kurang lebih beberapa hal. Yang pertama, berdoa di awal bulan Maria, bulan Mei ini. Yang kedua, kita merayakan peringatan fakultatif Santo Yosef Pekerja. Dan juga ada intensi pada sore hari ini berupa ucapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dari Saudari Irani Deborah Simarmata.
Mari kita mengawali perayaan ini dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, memohon rahmat pengampunan supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu, agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal Bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Dan semua yang berlindung kepada
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya pikir ini adalah kesekian kalinya kita merayakan Ekaristi di tempat ini. Dan kalau saya perhatikan, apa yang kita rencanakan selalu direstui oleh Allah, tentu melalui Bunda Maria. Di awal bulan Oktober, sebelum mulai misa, ada mendung di sekitar kompleks ini, dan waktu itu pilihannya abu-abu antara masih mau misa di sini atau di gereja. Lalu ada kelompok yang merias tempat ini mengatakan pasti Bunda Maria akan merestui keinginan kita, dan pada saat itu tidak ada hujan. Hari ini tadi panas kering, kemudian sore sempat mendung juga, tetapi pada malam hari ini rupanya Bunda Maria lagi-lagi merestui keinginan kita sehingga kita boleh merayakan Ekaristi di sini. Saya punya medsos yang bisa membuat penelitian kecil-kecilan. Sebenarnya yang paling disukai oleh umat itu adalah Tuhan Yesus atau Bunda Maria. Dan saya menemukan jawabannya. Rupanya yang paling diminati oleh umat Katolik adalah ilustrasi atau gambar Bunda Maria. Kalau dalam sebuah tulisan ilustrasinya adalah gambar Tuhan Yesus, tidak begitu banyak yang tertarik. Tapi kalau ilustrasinya adalah Bunda Maria, ada begitu banyak yang tertarik. Dan bahkan ada yang mengirim pesan, saya bukan Katolik, saya Kristen, saya Muslim, tetapi saya senang melihat gambar Bunda Maria. Saya pikir mungkin ini menjadi tanda bahwa Bunda Maria itu bukan milik orang Katolik, tetapi milik semua orang. Seperti Bapa mengutus putranya ke dunia bukan hanya untuk orang Katolik saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk semua bangsa.
dan sangat menarik karena di antara anak-anak Tuhan ada yang memang menghormati Bunda Maria, disebut sebagai Bunda Allah, tetapi ada juga yang membenci, sangat benci kalau namanya Bunda Maria. Tentu Bunda Maria tahu siapa dari antara anak-anaknya yang membenci dan siapa dari antara anak-anaknya yang mencintai dia. Kalau kita lihat dalam diri Bunda Maria, mungkin kita bisa bertanya, apa artinya mencintai Bunda Maria? Apa artinya cinta bagi Bunda Maria? Mungkin beribu-ribu penjelasan bisa dibuat, tetapi sangat sederhana sebenarnya kalau kita lihat dalam diri Bunda Maria. Mencintai adalah memberi. Kadang-kadang ada orang yang memberi supaya dilihat orang. Kadang-kadang ada orang yang memberi supaya menjadi terkenal. Tetapi ada juga orang yang memberi tanpa mau terkenal, tanpa mau namanya disebut-sebut, tanpa mau orang lain melihatnya. Dan itulah Bunda Maria, memberi dalam diam, mencintai dalam diam. Dia tahu jalan yang dipilih bukanlah jalan yang jelas, tetapi malaikat Allah selalu memberinya petunjuk. Dan Bunda Maria adalah orang yang taat pada rencana Allah. Kita baru saja merayakan Paskah dan bacaan pertama tadi mengisahkan kepada kita bagaimana perjuangan para murid mewartakan Injil, mewartakan Paskah, mewartakan Tuhan yang bangkit. Ada satu kalimat yang menurut saya sangat menarik dari bacaan pertama tadi, yang mengatakan, Petrus yang mengatakan ini dan juga rasul-rasul lainnya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tentu bunyinya sangat menarik, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit kadang-kadang. Bagi orang tertentu lebih mudah taat kepada Allah, tetapi bagi kebanyakan orang lebih mudah taat kepada manusia. Maka kalau belajar dari para rasul, Petrus dan Yohanes adalah orang yang sangat berani, bahkan menunjuk teman-teman mereka yang adalah orang Yahudi yang membunuh Yesus, dan mereka berani mengatakan kesalahan kalian adalah membunuh Yesus. Saya pikir kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi karena mereka taat kepada Allah. Kita ingat 2 hari yang lalu bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penjara. Malaikat menyuruh mereka, pergilah ke bait Allah mewartakan Injil. Kalau mereka taat kepada manusia, tentulah mereka menjadi tahanan yang baik-baik saja. Tetapi ketika malaikat mengatakan pergilah kepada bait Allah dan wartakanlah Injil, maka di sana mereka menaati Allah yang hadir melalui malaikat itu. Saya pikir sore hari ini, malam hari ini, mengawali bulan Maria, bulan Mei ini, kita juga bisa belajar taat kepada Allah dari pribadi Maria dan juga dari pribadi Petrus, Yohanes, dan para murid, para rasul lainnya. Tadi pagi ada seminar kitab suci di paroki kita, dan saya lihat banyak sekali peminatnya. Entah hadir dengan keingintahuan atau mungkin juga hadir karena kehausan, dan saya pikir malam ini juga banyak yang hadir. Mungkin memang kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang tidak hanya hadir pada pembukaan bulan Maria, tetapi juga selalu
bersama Maria berdoa kepada Bapa, khususnya selama bulan Maria ini. Maka saya mengajak kita semua untuk mengisi bulan istimewa ini dengan berdoa bersama Maria, karena Maria adalah ibu semua orang, ibu yang tidak hanya mendengarkan doa-doa kita, tetapi juga mendengarkan keluh kesah kita. Mungkin dia tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang muluk, kata-kata yang manis ketika kita berdoa bersama dia, tetapi yakinlah Bunda Maria selalu menyertai kita seperti dia menyertai Sang Putra sampai di bawah kaki salib. Kita lanjutkan dengan persembahan. Nada Bakti 242. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah
Bapa, sumber kesucian, terimalah kiranya doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 248. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
akan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami, Monsinyur Vitus Rubianto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Paus Fransiskus, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami 681. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku ku tinggalkan bagimu, damai-Ku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling berbagi salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, percayalah
Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Dua 91. Amin.
diberikan menjadi makanan. Tuhan tumpuan iman tingkatkan kita. Makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Tuhan di tengah kita mewahyukan diri, sehingga manusia bersatu sehati. Makanlah dan minumlah tawaran dari Allah, tanda perjanjian abadi. Kita lanjutkan 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Mana yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Kaulah Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, tak mengerti saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, Kau jadi saudara kami. Mari kita persembahkan doa 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria untuk mohon perlindungan Santo Yosef dan juga perlindungan Bunda Maria, khususnya bagi kita yang selama sebulan ini mengadakan devosi baik secara pribadi maupun bersama-sama atau kelompok
untuk berdoa bersama Bunda Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sungguh aku akan menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, tiada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Putramu terkasih. Maka semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jangan lupa berdoa rosario setiap hari. Amin. Amin. Kita berjanji di depan Bunda Maria, tapi kita melaksanakannya secara pribadi atau juga secara kelompok, keluarga dan sebagainya. Marilah sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita dan seluruh niat baik kita sepanjang bulan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Penutup 545.